그리고 우리는 그 흙을 물은 안 차. 하나, 둘. Halo guys, salah satu film horor kali ini akan memberikan wawasan baru tentang kekayaan tradisi mitologi Korea yang dikemas melalui sebuah cerita supranatural. Lalu bagaimana kisah lengkap dari film yang berjudul Exuma ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang dukun modern yang bernama Lee Hwarim, si cenayang wanita, dan si pria bernama Bonggil, di mana mereka sekarang sedang menuju sebuah kota di Amerika Serikat untuk bertemu dengan salah satu kliennya. Saat tiba di sana, mereka langsung menuju ke sebuah rumah sakit untuk melihat keadaan pasiennya yang masih bayi. Dan alasan mereka dipanggil ini karena sang ayah percaya jika si bayi mendapatkan gangguan gaib. Tetapi berbeda dengan ibu dan kakeknya, beliau ini tidak yakin akan hal tersebut. Hwarim yang sudah terbiasa dengan situasi tersebut tidak memperdulikan hal itu. Kemudian, seperti biasa, dia langsung melaksanakan ritualnya. Lalu tak lama, Lee Hwarim pun akhirnya dapat mengetahui jika gangguan astral yang dialami si bayi ternyata berasal dari nenek moyang keluarga mereka sendiri. Dan setelah menceritakan duduk permasalahannya kepada si ibu juga si kakek, dia tetap saja tidak percaya, sehingga Hwarim dan Bonggil kemudian mendatangi ayah dari si bayi, yaitu Jion, sekaligus orang yang menyewa mereka berdua. Ternyata, awalnya si Jion tidak percaya akan hal-hal gaib yang dialami oleh keluarga selama ini. Namun semenjak melihat sang adik melakukan bundir di luar Nurul, dia pun kemudian mulai percaya akan hal klinik. Oleh sebab itu, beliau memutuskan untuk meminta bantuan dukun cenayang, walau keputusan ini sempat ditolak oleh saudara-saudaranya. 제가 뭘 어떻게 해야 합니까? 동산소탈이라고도 하는데. Setelah Hwarim memberitahukan semua kepada Jion tentang teror gaib yang terjadi, Jion pun menyadari jika buyut atau moyangnya dikebumikan di tempat yang salah. Sehingga solusinya, Hwarim pun di sana menyarankan agar makam almarhum segera dipindahkan. Namun untuk masalah itu, mereka tidak bisa berdua saja, melainkan harus dibantu oleh kedua gurunya. 저 혼자서는 안 되고 돈 쓰고 사람 써야죠. 그리고 사람들은 Dia adalah Pak Kim, seorang ahli untuk urusan Feng Shui, dan orang yang dimaksud oleh Hwarim. Sedangkan satu lagi bernama Yong-eun, beliau pun adalah pakar dalam urusan gali-menggali. Bahkan konon, keduanya diceritakan bisa mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya pada sesosok jasad, dengan hanya melihat kondisi sekitar pemakaman. Terlihat kini, Hwarim dan Bonggil menemui mereka berdua, lalu tanpa basa-basi menawarkan pekerjaan tersebut, yang tentu saja kesempatan itu tidak Pak Kim sia-siakan, bahkan langsung menyetujui tawaran Hwarim, tanpa berpikir resiko apa yang akan terjadi. 무슨 냄새야? 요 냄새. Singkatnya, mereka kini sekarang sudah berada di TKP dan langsung bekerja sesuai job listnya masing-masing. Pak Kim di sana merasakan ada sedikit kejanggalan tatkala melihat lokasinya yang tak biasa, yakni berada di kaki bukit terpencil. Ditambah lagi, ia pun merasa aneh ketika melihat begitu banyak binatang rubah berkeliaran. Padahal menurut kepercayaannya, rubah adalah musuh dari pemakaman, sehingga Pak Kim memutuskan untuk tidak meneruskan pekerjaannya. Yang tentu saja, hal tersebut membuat Hwarim dan kru merasakan keheranan. 법이 없을까?
Warim yang tak ingin membuat kecewa kliennya, lantas ia mencoba membujuk Pak Kim untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun beliau tetap saja menolak dengan alasan jika tempat ini sangatlah terkutuk dan apabila ngeyel ingin meneruskan pekerjaannya, maka dia tak bisa menjamin keselamatan mereka semua yang ada di sana. 화림이 너 봤지? 여우들. 사람들까지 싸그리 다 줄쳐서 이 사람들아. 건들면 어떻게 되는지. Jion pun mendesak Hwarim untuk tetap melanjutkan dengan alasan semata karena bayinya, sehingga Hwarim mau tak mau meneruskan ritual ini. Bahkan sekarang, ia mengambil jalan pintas dengan akan mengecoh roh jahat penunggu makam, yang hal itu jelas-jelas ditentang oleh Pak Kim. Singkatnya, para penggali pun berhasil mengangkat peti kakeknya Jion untuk dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya akan diantarkan ke tempat kremasi. Tetapi salah satu penggali yang masih berada di TKP tak sengaja melihat ada seekor ular aneh yang jika diperhatikan, ular tersebut memiliki kepala layaknya manusia. Sehingga karena merasa takut, si pria ini pun lantas membunuhnya. Dan tiba-tiba, terlihat seketika, cuaca langsung berubah menjadi mendung, bahkan hujan pun turun dengan lebatnya. Lalu Pak Kim memberitahukan bahwa mereka harus menunda proses kremasi, karena beliau percaya jika dilakukan saat hujan turun, akan membuat arwah orang yang dikremasi bisa terhalang untuk kembali ke surga. Setelah itu, Pak Kim menyarankan agar petinya disimpan sementara waktu di rumah sakit, dan tidak boleh dibuka sedikit pun. 다시 나를 잡아야 된다고? 관제로 그냥 엿두자고. Tak beberapa lama, Pak Kim kemudian mendatangi sebuah kuil yang tak jauh dari pemakaman untuk menanyakan biksu yang bernama Gisune. Karena menurut info dari Jion, leluhurnya itu dikebumikan oleh seorang biksu. Tetapi ketika Pak Kim bertemu penjaga kuil, beliau pun menjawab tidak tahu akan sosok tersebut dan malah menunjukkan beberapa peralatan yang sengaja ditinggal oleh para perampok makam di sekitar tempat itu. Si penjaga menduga jika mereka telah gagal membongkarnya karena ada sosok penjaga yang mengawasi makam tersebut. 그 무덤은 왜 물어보십니까? 그 무덤을 봤습니다. 금은 보화가 있던가요? Di sisi lain, saat Yong-eun pergi untuk membeli makan siang, tanpa diduga, temannya yang bekerja di rumah sakit dengan iseng membuka peti yang seharusnya dilarang oleh Pak Kim. Sehingga di saat itu pula lah, arwah dari si leluhur pun keluar dari dalam peti tersebut dan terbang menuju ke kediaman ayah dari Jion atau kakek dari si bayi. Si kakek di sana melihat dari pantulan kaca jendela jika arwah leluhurnya tersebut memakan makanan yang berada di atas meja. Dan entah kenapa, dia pun langsung mengakhiri hidup si kakek di sana. Tak hanya itu saja, si arwah juga mendatangi istri dari si kakek yang sedang berada di ruang TV. Dan ia pun harus bernasib sama, yakni menjadi korban dari arwah leluhurnya sendiri. Mengetahui itu, Hwarim bersama Bonggil juga Yong-eun pun kemudian melakukan ritual untuk mengembalikan arwah tersebut ke dalam petinya. Namun sayang, usaha mereka itu sia-sia karena si arwah berhasil meloloskan dirinya. 잘 맞추셔야 돼요. 들어오면 바로 붙들어야 돼요. Sementara di sisi lain, Jion yang sedang berada di hotel, ia menerima telepon dari Pak Kim yang memberitahunya jika peti kakeknya telah terbuka tanpa sengaja. Namun di saat bersamaan, terdengarlah suara seseorang yang menggedor pintu kamar hotelnya. Bahkan mengaku jika dia adalah Pak Kim, sehingga Jion di sana pun berpikir, siapakah yang menelepon ini? 지금부터 내 말만 들으시고 침착. Dalam kebingungan itulah, Pak Kim yang berada di telepon kemudian menyuruh Jion untuk bersembunyi di dekat jendela, lalu membuka jendela tersebut. Namun ketika jendelanya sudah dibuka oleh Jion, tiba-tiba Pak Kim yang di dalam telepon langsung tertawa puas. Karena nyatanya, yang menelepon Jion bukanlah Pak Kim yang asli, melainkan arwah dari kakeknya.
Terlambat bagi Pak Kim asli untuk menyelamatkan Jion, karena kini si arwah sudah berhasil merasuki tubuh Jion, dan tentu akan melenyapkannya juga. Namun sebelum arwah tersebut mengakhiri hidup Jion, dia mengucapkan sebuah pesan yang berbunyi, "Rubah memotong pinggang harimau," dan entah apa maksudnya. Setelah tewasnya Jion, Pak Kim kemudian langsung menghubungi bibinya Jion untuk meminta izin agar peti dari leluhurnya segera dikremasi. Bahkan Pak Kim mengatakan jika si arwah sekarang sedang menuju ke rumah sakit, tempat si bayinya Jion dirawat. Dan benar saja, saat mereka sedang menunggu izin dari bibinya itu, ternyata si arwah sudah berada di dekat si bayi. Tetapi beruntung, Bibi Sion memberikan izin pada waktu yang tepat, sehingga si arwah penasaran itu pun langsung menghilang dari sana, dan sang bayi seketika bisa sembuh. Keesokan harinya, terlihat Pak Kim mendatangi salah satu penggali makam, yang ketika bertemu, pria itu menjelaskan jika dia telah membunuh ular aneh sesaat setelah peti diangkat, dan semenjak itu, dia selalu dihantui oleh sosok ular tersebut. 그 반짝이는 뱀 좀 찾아서 씨발 그냥 들걸. Mendengar penjelasan dari si penggali, Pak Kim kembali mendatangi makam kakek Jion. Di sana, dia dibuat terkejut tatkala menemukan jenis ular aneh yang dikatakan tukang gali sebelumnya. Sehingga Pak Kim semakin dibikin penasaran dan mencoba menggali makam lebih dalam. Yang ternyata, terdapat peti lain terkubur di sana, bahkan berdiri secara vertikal dan tidak umum seperti biasanya. 그 바로 밑이라니까. Pak Kim kemudian langsung menghubungi Yong-eun untuk segera mengeluarkan peti tersebut. Kemudian mengamankannya di kuil yang didatangi oleh Pak Kim sebelumnya. Lalu setelah mereka pun meminta penjelasan dari Bibi Jion yang juga datang ke sana. Akhirnya kini mereka mengetahui jika Biksu Gisune yang dikatakan Jion, dia ternyata adalah orang Jepang yang sangat mengerti akan hal geografis di Korea. Namun si Bibi tidak mengetahui alasan mengapa Biksu Gisune menguburkan ayahnya di tempat yang sangat terkutuk tersebut. Singkat cerita, saat malam tiba, ketika Bonggil sedang tertidur, ia mengalami mimpi buruk, di mana si penjaga kuil tersebut berdiri tepat di badannya. Dan setelah terbangun, dia kemudian mendatangi ruang tempat si penjaga. Namun tak terduga, ternyata si penjaga sedang dieksekusi oleh makhluk misterius. Bonggil pun langsung membangunkan Hwarim yang sedang tidur di mobil. Tetapi saat itu, Kodam yang menjaga Hwarim menahannya agar tidak ikut pergi, karena dia melihat akan ada kejadian berbahaya terhadap Hwarim. Namun, tanpa memperdulikan itu, Hwarim pun tetap pergi untuk mengikuti Bonggil ke gudang tempat mereka menaruh peti tersebut. 이거 지금 Hwarim dan Bonggil pun melihat jika makhluk yang berada di dalam peti ternyata berhasil keluar, sehingga Hwarim menyuruh Bonggil untuk membangunkan Pak Kim dan Yong-eun. Namun sesaat setelah Bonggil pergi, tiba-tiba makhluk misterius yang tinggi lebih dari 2 meter itu pun kembali ke gudang dan membuat Hwarim merasa ketakutan. Dengan menggunakan bahasa Jepang, makhluk ini kemudian bertanya, apakah di dalam gudang tersebut ada manusia? 닌겐자 아리마센. あなた様の部下です。 Hwarim pun menjawab tidak ada. Bahkan untuk mengecoh, ia pun mengatakan jika dia bukanlah manusia, melainkan pelayan dari makhluk itu. Si makhluk pun bertanya kembali, apakah Hwarim membawa ikan dan melon? Lantas Hwarim dengan gemetar pun menjawab tidak, tetapi dia sanggup dan akan membawakan ikan untuknya. Namun, jawaban Hwarim tersebut rupanya salah, sehingga makhluk itu langsung mengetahui jika Hwarim adalah manusia, dan langsung mengirim Hwarim keluar gudang.
Bonggil yang berusaha menolong Hwarim pun harus bernasib sial tatkala makhluk misterius itu melukai perutnya. Dan ketika sosok tersebut akan mendekati Hwarim kembali, seketika saja dia terdiam karena melihat stupa biksu di belakangnya. Hwarim memanfaatkan situasi itu untuk membacakan sebuah mantra, sehingga makhluk gaib tersebut pun berubah menjadi kumpalan api seperti banaspati yang terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Bonggil yang terluka semalam, Pak Kim di sana menjelaskan jika sosok yang mereka lihat bukanlah arwah jahat, melainkan sosok iblis yang sengaja dikuburkan di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu pula lah, Pak Kim melihat sebuah lukisan tulang punggung semenanjung, dan beliau langsung teringat perkataan arwah si kakek yang masuk ke Jion. Beberapa saat kemudian, Pak Kim kembali mendatangi kuil. Di sana, ia pun menemukan sebuah buku berbahasa Jepang. Yang di buku itu jugalah terdapat sebuah foto dari para pelaku perampok makam. Bahkan, alat yang para perampok itu gunakan. Sehingga pada pagi harinya, dengan bermodalkan alat tersebut, Pak Kim kembali mendatangi makam, lalu mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Di sisi lain, Hwarim yang ditemani kakek dan adik perempuannya menyadari jika Bonggil telah dirasuki oleh entitas lain, sehingga Hwarim pun mencoba untuk memancing sosok tersebut keluar. Dan pada akhirnya, sosok di dalam tubuh Bonggil pun mengatakan jika dia adalah salah satu prajurit setia dari si jenderal yang telah melenyapkan lebih dari 10.000 manusia. Hingga si jenderal tersebut dinobatkan layaknya sosok dewa. Bahkan sosok itu kemudian menyebutkan titik koordinat tuanya tersebut sama persis dengan letak makam leluhur Jion. 万人を切り殺し神になられた我が殿よ。 Kembali lagi ke Pak Kim yang telah selesai menggali. Di sana, dia dibuat terkejut ketika menemukan sosok iblis semalam ternyata kembali ke makamnya. Dia pun langsung memberitahukan hal ini ke Hwarim dan Yong-eun. Bahkan, beliau berasumsi jika di tempat si iblis tersebut mungkin terdapat pasak besi, sehingga dia bisa kembali ke tempat asalnya. Hal itu juga diperkuat dengan foto alat-alat yang digunakan para perampok untuk menarik sesuatu, yang kemungkinan pasak besi itulah yang mereka incar selama ini. Dan sosok iblis itu ditugaskan untuk menjaga pasak besi tersebut. 없을 수는 없는데. 근데 Hwarim di sana kemudian memberikan ide untuk mengambil pasak besi itu. Yang siapa tahu, dengan begitu, Bonggil bisa pulih kembali, atau setidaknya akan ada petunjuk lain. Namun ketika mereka sedang mendiskusikan hal tersebut, tiba-tiba saja Bonggil pun bereaksi, dan membuat Hwarim sadar jika luka Bonggil saat ini selalu menghindari tato mantra yang berada di tubuhnya. Pada akhirnya, mereka bertiga pun berangkat kembali ke makam dengan membuat tulisan mantra seperti tato di tubuh Bonggil sebagai jaga-jaga agar si iblis tidak sampai hati untuk melukai. Mereka juga menaruh ikan yang ditabur sepanjang jalan, berharap ikan-ikan tersebut bisa memancing si iblis agar mengarah ke sebuah pohon, yang nantinya di sanalah Hwarim akan mengulur waktu atau menahan si iblis, sementara Pak Kim mencari pasak buminya. Setelah persiapan selesai, mereka bertiga pun menunggu di posisi masing-masing, hingga akhirnya si iblis pun mulai terpancing dengan memakan umpan ikan satu persatu. Dan ketika sosok itu mendekati pohon, Hwarim kemudian membakar beberapa ranting agar perhatian si iblis teralih. Lalu Pak Kim dan Yong-eun terlihat bergegas memasuki makam untuk mencari pasak besinya. Saking lamanya, Hwarim pun terpaksa menyamar menjadi roh penunggu pohon untuk mengulur waktu agar si iblis tetap di sana.
Lalu Hwarim mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada makhluk jadi-jadian ini. Namun, akibat lama bingit, si iblis akhirnya tahu jika dia sedang dikelabui. Dan saat Hwarim mulai terpojok, muncullah kodam Hwarim yang membantunya pergi dari pohon tersebut. Saat di perjalanan, Hwarim lalu bertemu dengan Yong-eun yang ternyata dia telah kabur meninggalkan Pak Kim sendirian di sana. Kemudian tak lama, terlihatlah si iblis yang telah berwujud menjadi gumpalan api dan akan mengarah ke tempat Pak Kim berada. Hwarim dan Yong-eun lalu bergegas berlari untuk mengingatkan Pak Kim agar beliau segera berlari dari makam tersebut. Akan tetapi, beruntung bagi Pak Kim, si iblis tidak langsung masuk ke rumahnya dalam wujud gumpalan api, melainkan dengan sopan menawarkan Pak Kim untuk menjadi pelayannya. Namun karena Pak Kim hanya diam 1000 bahasa dan hanya ingat cicilan panci yang belum dibayar minggu lalu, si iblis pun menjadi kesal, kemudian langsung mencolek mesra perut Pak Kim dengan tangannya. Beruntung, Hwarim datang di waktu yang tepat dan menyiramkan getih kuda ke tubuh iblis. Lalu seketika membuat si iblis lemah tak berdaya. Setelah merasa aman, Yong-eun dan Hwarim kemudian mendekati Pak Kim. Namun tanpa diduga, si iblis itu kembali bangkit dan mencolek mesra leher mereka berdua. Lalu di detik-detik ini, muncullah sebuah petunjuk, di mana kita seperti dibawa flashback ke masa si jenderal yang sekarang menjadi iblis. Ternyata, beliau dulunya dilenyapkan di bukit ini. Lalu pasak besi yang dimaksud oleh Pak Kim adalah pedang katana milik si jenderal sendiri, dan sengaja dimasukkan ke tubuhnya. Lalu kelapa si jenderal yang dipenggal kembali dijahit ke lehernya, kemudian dikuburkan dalam peti secara vertikal oleh sekelompok biksu yang dijuluki dengan nama Rubah. Pak Kim dengan sisa kesadarannya lantas mengetahui kelemahan dari si iblis. Kemudian, ia mengambil gagang kayu, bekas alat gali yang digunakan sebelumnya. Dan tanpa membuang waktu, Pak Kim langsung melumpuhkan kaki serta bagian tubuh lain si iblis yang berhasil membuat iblis kesakitan. Lalu endingnya, si iblis itu pun berhasil dimusnahkan. Beberapa hari kemudian, setelah Pak Kim kembali pulih atas insiden kemarin, masyarakat pun mengira jika kejadian yang menimpa penjaga kuil dan beberapa orang di dekat bukit itu adalah ulah dari beruang liar. Sebulan berlalu, terlihat kini Pak Kim sedang melaksanakan pernikahan anaknya, bahkan mengajak Hwarim, Bonggil, juga Yong-eun untuk berfoto bersama keluarga besarnya. Tomat, Tomcat, tamat. Sebetulnya yang benar-benar coba diangkat dari film ini bukan hanya unsur cerita horornya, tapi adalah unsur sejarah, yakni penjajahan Jepang ke Korea. Bahkan clue-cluenya sudah tersebar di awal sampai akhir film, dan nama pemeran di film ini diambil dari tokoh-tokoh aktivis di Korea. Seperti misal, Pak Kim, dia adalah nama seorang aktivis kemerdekaan. Terus Lee Hwarim Kim Go-eun adalah aktivis anti Jepang yang memperjuangkan kemerdekaan Korea. Begitupun Bonggil, juga Yong-eun, namanya diambil dari nama birokrat era dinasti Joseon. Dan sosok Banaspati si iblis itu adalah metafora untuk pasukan Jepang yang datang ke Korea. Bahkan apa yang terjadi pas dia baru datang, kita bisa lihat si Hwarim, dia terlihat takut banget. Sampai-sampai dia bersimpuh, menyembah sambil nawarin persembahan ikan dan juga melon, biar dia dikasih kesempatan untuk tetap bisa hidup. Nah, kenapa endingnya menjadi adegan pesta hajatan pernikahan? Itu menjadi simbol awal dari kehidupan baru setelah Jepang mundur dari Korea. Makanya, yang dijadiin ending itu adalah pernikahan. Banyak sebenarnya penjelasan film kali ini, tapi durasi akan sangat panjang. Jadi, sampai di sini dulu alur film kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Saya Cici dari Moody Movie undur diri. Terima kasih sudah menonton. Gracias.